Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dodolorku di Mando Bae Brado. Pagi hari ini luar biasa senang rasanya balen lagi kulo Cek Gaya pacak nemoni dodolor sekalian dalam acara kita obrolan komunitas Jadi di jam 9 ini sampai dengan jam 10 kita bertemu dalam acara obrolan komunitas. Ada sesuatu yang spesial di obrolan komunitas kali ini karena kita kedatangan emak-emak gaul ya. Mams cantik ya. Dengan tema kita adalah peran moms dalam tentunya prestasi Survivor 5 ya, taekwondo. Wah, ini jangan-jangan mak-maknya juga jago taekwondo nih ya. Agak ngeri-ngeri sedap ya. Kalau urgent jadi kalau urgent metu ilmunya Oh iya. Kalau Cek Gaya sama Cek Suni ini ilmu tekak bantah kami. Perlu ya. Dan sikok lagi kalau Cek Gaya ilmu gai gedek. Oke, di obrolan komunitas kali ini sudah hadir di studio Perempat RRI Palembang. Saat ini ada Mama Gazan ya. Nama lengkapnya Mama Gazan ini siapa? Ini kan nama anaknya Wak Gazan. Kalau nama gaulnya Eti. Oh, Mama Eti, Moms Eti. Oke. Tiba-tiba terkejut ya. Kan Moms Eti ya. Oke, aktivitasnya apa nih Moms Eti? Kalau saya pengajar senam, Heeh. kerja juga di sales, Heeh. dan mendorong anak-anak supaya berprestasi. Mendorong anak-anak supaya berprestasi. Jadi dorong ya, Day. Oke, selain Moms Gazan tadi ya, Moms Eti ya. Ada Mama Fatans atau Mam Fatans ya. Ini Mama Fatan ini nama lengkapnya siapa, Mama? Fadilah. Oke, Mama Fadilah. Wah, iya. Fadilah ini keutamaan nih, Day. Kalau dalam Islam. Ya, Eca ya tahu Eca ya. Oke, Mama Fatan aktivitasnya apa? PNS di Pemkot Palembang. Selain itu juga ya tadi dorong anak-anak juga untuk prestasi. Untuk maju dan berprestasi. Ternyata anak-anaknya punya prestasi galau ya. Kemudian yang ketiga ada Mama Kaisan. Iya, siap, Cak mana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Iya. Mama Kaisan nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Dwi Apriani, Cek. Dwi Apriani. Iya, tapi biasa wong manggilnya Ibu Dwi. Ibu Dwi. Iya, Oke, siap. jadi Moms Eti, kemudian tadi Mam Padilla sama Ibu Dwi. Ibu Dwi. Iya. Nah, jadi tiga mama-mama yang luar biasa ya. Amun kamu nak nyengok cantiknya Cak Mam. Tengoklah di YouTube kita ya, Dak ya. Di YouTube Kompat Ai Palembang ya. Nah, dodolurku di mana bebrado? Tema kita adalah peran mam dalam prestasi Survivor 5 ya taekwondo. Oke, kita ke Mama Gazan dulu. Oke, Mam Eti. Ini komunitas ini berdiri itu karena apa? Awal asal mulu ceritanya. Asal mula cerita. Jangan ceritanya kayak pada zaman dahulu kala, gitu kan. Jadi Cak ini kan dongeng deh. Sebenarnya otodidak aja, Mam. Otodidak. Iya. Kan karena anak-anak kita kumpul di situ, latihan di situ, mak-maknya nih nungguin. Sampai Emak-emaknya nunggui. jadi ngobrol bareng, ngobrolin apa untuk kemajuan anaknya. Kemajuan anaknya. Nah, dari situ setiap ada turnamen kompak turun sama-sama, tidak pernah walaupun anaknya nanti tidak turun di turnamen tetap datang. Oh, artinya saling support. Saling support. Walaupun dia nggak datang, anaknya tetap kita urus. Oke, Ya, jadi walaupun kompak mamanya dalam udah datang. keadaan apapun. Oke, jadi artinya walaupun anaknya udah ikut lomba, mamanya tetap ngasih support. Yes, Atau mungkin anaknya juga melok datang untuk memberikan support sama kawannya mungkin seperti itu. Kalau lagi nggak sekolah. Oh, lagi tidak sekolah. Iya, kalau lagi sekolah tidak mungkin ya, Dak ya. Iya, oke. Ke Mama Patan dulu, Mama Patan. Mams Padilla. Iya. Keutamaan. Asik deh. Nah, kita pengen tahu sejak kapan sih sebenarnya komunitas ini ada gitu? Kalau sejak kapan tanggal pasti sih tidak ada ya. Tidak ada ya. Ini ya, Cuma karena mulai dari kumpul-kumpul. Iya, mulai dari kumpul-kumpul memang merasa kita punya satu visi. Anak-anak ini cak mana caranya mereka kompak, mereka berkembang, mereka latihan. Walaupun memang kadang-kadang kan ada mak-mak yang tidak bisa nunggui. Nunggui, Nah, kami di situ juga sebagai tegak situ sebagai emaknya gitu. Oke, Juga jadi supaya mereka tetap
Jadi artinya anak-anak tuh tidak merasa walaupun wong tuanya ndak kate, artinya tidak merasa dia dewean Yes, ya. benar. Karena Sama. mama-mama yang di situ artinya menganggap ini ya memang anak aku juga Iya, cak itu. jadi kalau misalnya kayak Mm. kemarin kita tanding, ini mana mamanya, ini anak kami galau ini. Nah, Mm, jadi mm, mereka mm. merasa oh iya ini keluarga, gitu Mm, kan. mm, Jadi mm, nyaman mm, lah, nyaman. nyaman di situ Mhm, kan, mhm. nggak ngerasa beban. Gitu. Oke, nah kita ke lanjut. Ya, nanya memang sengaja sih kok Mama Kaisan, kalau sampai dengan saat ini sih sebenarnya berapa banyak sih anggota daripada komunitas ini? Kalau mama-mamanya sih ada sekitar 20-an ya, karena Mamanya. bisa satu orang tua tuh biasanya ada 3 anak, ada yang 2 anak Oh, kayak oke. gitu. Heeh. Oh, yang untuk mama-mamanya ada sekitar 20-an. Artinya anaknya lebih dari itu. Iya. Lebih. Karena satu anorang tua bisa anaknya ini. Ada yang 2, ada yang 3 Ada yang Cek. 3. Oke. Sekarang Cek Gaya tuh pengen tanya lagi ke yang pertama. Iya, Mami Eti lagi ya. Pengen tanya nih Mami Eti terkait dengan tentunya anak-anak. Kapo yang dipilih tuh tentunya kegiatan seperti taekwondo. Pertama memang anaknya yang mau. Anaknya yang mau Ah, ah, untuk bela diri. untuk bela diri. Yang kedua Mm-mm. juga zaman sekarang Cek. Kalau Mm-mm. dia tidak bisa ada kemampuan yang Cak itu takut kita ini kan pembulian di sekolah-sekolah. Oke. Dia tidak bisa jago diri. Itu sih intinya. Yang kedua lagi lewat prestasi taekwondo ini nak masuk sekolah tuh tidak saro Cek. Iya. Tinggal sodor ke sertifikat Tanah. prestasi. Oh, seperti pangan tanah ya. Prestasi ya. Lain cerita iya. Kami galak juga. Dari Heeh. sertifikat prestasi itu aman Cek. Mm. Tidak perlu lagi yang cak mana. Itu sih Oh. intinya dari Oh, jadi artinya memang kegiatan yang diikuti itu memang apo adonyo ya, Dak ya. Jadi sertifikat yang dibutuhkan kan ini hari kan kalau nak masuk sekolah-sekolah apalagi Benar, sekolah-sekolah yo Unggulan. sekolah-sekolah unggulan otomatis harus ada prestasi. Jadi tidak ada bukan cuma sekedar apa ya, prestasi-prestasi bayangan yang direka-reka gitu kan, tapi memang benar nyata adanya. Ini susah Iya. payah ini, Cek. Susah payah berjibaku nian ya, Dak. Menangis dulu mereka. Menangis meraung-raung ya, Dak. Nah, itu Mams Tata itu. Oke, kita ke Mams Fadila lagi. Nah, ini kan kaitannya singgung sempat ya tadi oleh Mams Eti bahwa kalau nyingok kondisi sekarang ini marak yang namanya anak tuh dengan pembulian, sehingga orang tua terpikir untuk ya anak tuh harus bisa nih bela diri. Dalam arti kata bukan harusnya anak tuh jadi begoco, bukan, atau nak jadi jagoan kan, bukan seperti itu kan, tetapi bagaimana itu merupakan satu hal yang positif, anak menjadi lebih mandiri, anak juga bisa membela diri sendiri kayak itu kan. Nah, terkait dengan pembulian yang sekarang ini marak kayak itu kan. Kalau dalam pandangan Mams Fadila Dewe ini cak mana nih? Apakah sudah tepat langkah untuk tentunya mengajak anak untuk bisa menjadi bagian daripada untuk bisa belajar bela diri? Jadi memang sejak awal mungkin kita mikir untuk anak masuk taekwondo tuh bukan untuk nantang uang. Iya, males untuk malas untuk bukan. kocok. Tapi memang yang pertama jelas bela diri, self Mm-mm. defense dia harus Mm-mm. bisa mempertahankan diri dia. Yang Mempertahankan kedua, diri. dia lebih percaya diri. Mm-mm. Nggak mesti ngadepin wong-wong yang namanya bullying itu tidak jauh dari gertak-gertak sambal tuh lah. Mm-mm. Kayak itu kan. Tapi kalau dilantakkan dia tidak berani Bisa, sebenarnya. aman. Iya, Jangan aman. ada taekwondo di sini, Iya, sekarang nih. Nah, itu kan. Iya. Jadi memang ketika mereka percaya diri, memang mereka bisa ngadepin wong-wong itu, tapi Mm-mm. harus mungkin mengeluarkan kemampuan mereka gitu. Iya, kan. iya. Cukup mereka gertak balik, cukup kayak itu. Jadi ketika memang karena memang di taekwondo juga diajar ke bawah kita tidak mesti gentar kayak itu nah. Ketika kita bertanding sama lawan juga mereka ada masa ketika mereka yang harus ngagai jika bahasa gitu. Iya, iya, Agai balik. Jadi, Aha, aha. tanpa harus gitu ada hal-hal yang kita lakukan di situ. Jadi memang bullying ini terutama di sekolah-sekolah juga kami jengok sudah banyak anti bullying sekarang Iya. kan sudah digerakkan itu. Jadi kami juga di taekwondo sini juga supaya anak-anak ini lebih percaya diri ngadepi hal-hal yang kayak itu, jadi tidak ngerasa minder di sekolah, tidak ngerasa takut kecil hati. Nah, itu hal-hal yang kayak itu yang kami hindari. Oke, kita ke Mams Dwi lagi. Mams Dwi, terkait dengan tentunya anak-anak yang sudah anak-anaknya Mams Dwi yang tergabung ya, tentunya dalam taekwondo ini gitu kan. Sebenarnya kalau menurut Mams Dwi Dewe,
apa sih makna yang paling paling positif yang didapat dari tentunya kegiatan yang ya ini bukan kendak budak atau memang kendak kita? Kendaan anak-anak. Kendaan anak-anak. Iya. Oke, nah, itu terkait dengan itu tuh menurut Mam Zui itu banyaklah kemana nih positifnya tuh seperti apa gitu? Yang jelas tuh Cek, anak-anak tuh jadi semua tuh on time Cek. Jadi On kita time. di Tepat waktu ya, Iya, benar, belajar tepat memanage waktu Jadi, ya. Benar. Karena sabem kami tuh Cek, dia kalau latihannya 7.30, sebelum 7.30 dia sudah datang. Jadi anak-anak tuh sudah ngumpul, diajaknya sholat dulu Cek, baru 7.30 mulai latihan. Ini kalau taekwondo kalau tidak salah cuma yang gerakannya kaki ya? Iya. Ya, kaki ya, lebih cenderung ke kaki Iya, ya. benar Cek. Karena Cek Gaya dari kecil kebetulan papa kan masih juri nasional dulu. Tapi pencak silat. Kalau pencak silat kan dia tarian main, tangan main, kaki main, bantingan main, segala main gitu kan. Jadi kalau taekwondo lebih dia ke kaki dan bantingan. Iya, Setahu benar. Cek Gaya, Cek Gaya Iya. itu kan. Karate tangan kaki juga sih, tapi tidak ada tariannya seperti itu. Ini, Benar. oke, lanjut lagi. Nah, kendalanya kira-kira. Tapi kan karena ini kan sudah Mams Eti ya, kalau ngomong ke masalahnya anak-anak ini kan memang sudah kemauannya sendiri untuk bisa tentunya punya kegiatan taekwondo ini gitu kan. Apalah kendalanya Mams Eti Dewe tentunya dalam memberikan support ke anak-anak agar bisa latihannya cak mano gitu nah. Kemudian bisa kan karena kita kalau nak pengen menjadi juara, kalau tidak ada disokong dengan latihan yang cak mano, tidak akan bisa menjadi juara seperti itu kan. Nah, Ya. Dari awal pada saat dia sudah memilih olahraga ini, Iya. ditanya dulu Heeh. tujuannya kemana ini, masuk taekwondo ini mau ngapain. Nah, dijawabnya lah pengen ngeraih cita-cita yang lebih baik. Anak ini kan ada saatnya dia turun moodnya. Iya kan murmutan ya Iya, benar. pada saat dia turun mood itu kita langsung ingetkan tujuan awal apa. Nah, di situ dia langsung naik Cek. Tapi karena memang sudah dididik di Sufifar 5 ini sama Sabem, jadi anak-anak itu mood yang buruk itu jarang Cek. Selalu naik, malah pengen lagi. Kadang emaknya yang capek nganterin. Budaknya Malah, terus iya, ya. anaknya tetap Heeh. ayo latihan gitu. Jarang, tapi memang ada pada masa dia turun kan latihan, cuma tetap mengingatkan tujuan awal apa nih. Langsung inget, langsung naik lagi gitu Cek. Kalau dari saya kalau lihat anak Cek itu. Oke, kalau Mams Fadila Dewe apa sih menjadi tantangannya untuk bisa membuat anak tuh bisa meraih prestasi? Ya yang jelas balik lagi memang anak tadi kan Balik kemana dia? balik ke rumah. Balik Jadi ke rumah. memang namanya anak-anak naik turun pasti kan moodnya tadi kan. Nah, hal-hal yang Cek itu yang memang harus kita jago moodnya. Mungkin yang tadinya turun tadi kita ini dulu dengan ayo kita makan ini dulu sebelum ke dojang tadi kayak itu kan. Jadi diupah dulu awalnya. Tapi kadang-kadang yang nyakiti tadi awalnya diupah balik udah galak balik. Itu sakit yang Cek rasanya. Malam ini nih masih nak main. Masih nak Nah, itu main. hal-hal yang Cek itu yang kadang-kadang kami cuman ya seneng juga nyengoknya. Oh ternyata anak-anak nih cuman awalnya baik nih. Iya. Setelah dipanas ke iya lagi Cak mesin dia ya, gas cak langsung mesin. gas terus ini kan. Tinggal kita baik yang kelenger ini kan. Cuman iyalah sudah. Tapi emaknya juga kan termasuk yang super power mom ya kan. itu yang memang kulihat memang di komunitas ini caknya pilihan nggak loh Mak. Luar Hujan biasa hujan memang badai kami. kan ku hadapi ya Dai. Bukan lagi kami. Oke, kalau Mams Dwi Dewe cak mana nih Mams Dwi terkait dengan tentunya untuk bisa memacu anak dalam meraih prestasi itu seperti apa? Iya, tujuannya memang awalnya kan Cek ngikut taekwondo ini kan karena memang yang ingin cetak prestasi ya. Iya, iya. Karena sekolah sekarang kan pakai jalur prestasi itu memang sertifikat itu Penting dipakai, ya, penting dipakai. kan memang Cek. Jadi kalau anak punya sertifikat itu kita nak sekolah unggulan di mana be bisa bantu. Iya. Itu sertifikat itu didapat itu memang benar-benar anak tuh harus berprestasi atau mungkin anak tuh cuma sekedar menjadi peserta saja? Harus ada turnamen yang kita prestasi, ikutin iya. Cek. Oke, Jadi dia ah. harus menang di kejuaraan itu harus dapat medali gitu. Oh, oke. Jadi kalau Sertifikatnya di situ kan. Iya. Jadi artinya kalau sekarang ini sekolah-sekolah tersebut
yang unggulan tadi ya itu kan, ini artinya mereka mungkin ini akan dijadikan atlet mereka mungkin seperti itu atau Bisa sebenarnya? jadi, Cek. Oh, Perwakilan sekolah ya. perwakilan sekolah ya jadi ininya ya. Oke. Apakah ya Mam Eti, apakah yang paling membanggakan dari tentunya anak-anaknya Mams Eti dulu deh ya. Tentunya dalam prestasinya di taekwondo ini. Yang paling berkesan selama dia mencetak prestasi, waktu itu dia cedera parah, Cek. Oke. Cedera parah, sempat mau saya turunkan di turnamen itu. Tapi support dari sabemnya, terutama anaknya sendiri, pada saat itu fight. Alhamdulillah dapat emas walaupun dari cederanya itu mengeluarkan darah gitu, Cek. Dari situ saya lihat anak saya itu semangatnya itu. Jadi semakin Tapi dia kita kan semangat, sakit tuh liatnya. Kita bukan main, saya itu nyongkor nyongkor, Cek. Bukan lagi sudah pasti kan nyongkor di situ. biru-biruan atau kan habis Bukan turnamen. bukan cuman mak kandung ini. Iya. Mak yang bukan kandung Dombe. lagi rasanya Iya, nak netes. rasanya itu. Jadi di taekwondo ini benar-benar mengajarkan banyak hal ya, baik mental, baik semuanya ya, Cek. Jadi dari yang paling berkesan itu sih dari anak saya. Jadi dia walaupun dalam kondisi yang cedera dia tetap fight, Oh fight ya. tetap fight ya, karena sudah dididik dengan baik ya, terutama oleh sabemnya ya. Apalagi sabemnya tuh kalau misalnya mendidik semua anak disamaratakan, tidak memilih salah satu atau yang paling bagus atau yang semua disamaratakan. Terus walaupun anak itu lagi dalam kondisi yang tidak baik atau cedera atau seperti apa, tetap sabem taunya kamu bisa. Gitu. Jadi anak tetap semangat, tetap kuat. Dan alhamdulillah, Cek, berhasil tetap sampai sekarang ya. Oke. Iya, Cek. Itu cerita Mams Eti. Iya. Sekarang cerita Mams Fadila Pulo kira-kira terhadap anak-anaknya tuh terkait dengan prestasi yang mungkin sudah diraih seperti itu. Jadi kalau anak kami kebenaran memang sudah melok taekwondo tuh sudah lama. Cuman memang pada saat Covid kemarin sempat off kan. Nah, jadi memang ada masa dia off. Nah, masa off ini sebenarnya ya anak tadi sempat minder. Setelah balik lagi kan. Iya, balik kita lagi. Izin lagi dengan sabem yang sama dengan sabem Eko di Swift 5 inilah. Kita izin, Bom kami nak masuk lagi. Nah, memang awal-awal memang dia ada rasa minder, ada rasa ragu. Jadi artinya kepercayaan dirinya sudah menurun juga. Iya, ketika nurun. saat Covid Nengok karena kawan-kawan yang bareng dengan dia tadi sudah di posisi sabu apa, tapi sabemnya ngeyakin ke dia bahwa kau bisa, Cek tuh. Terbukti kemarin kami yang baru ini terpilih juga untuk melok kejuaraan di kategori prestasi. Itu menurut kami pencapaian yang Sangat luar biasa, Cek tuh. Nah, dalam waktu berapa bulan kami diakui untuk melok itu karena untuk melok pemula mungkin bisa untuk yang lain-lain, tapi kalau untuk melok prestasi memang harus pilihan dari sabemnya gitu. Jadi tidak basing gitu. Nah, itu yang kami juga sempat ragu. Kami omongi sama sabemnya, Bem, apa memang budak ini bisa? Apa memang budak ini mampu untuk jalaninya? Tapi sabem yang yakini kami, bukan cuma anaknya yang diyakinkan, tapi wong tuanya juga. Karena wong tua yang akan memberikan suntikan support ke anak. Iya, jelas kan. kan. Jadi memang kami di sini diyakinkan oleh sabemnya dan pada akhirnya kami meyakinkan anaknya. Nah, sabem yakin dengan kamu. Pasti kamu bisa. Kepercayaan. Iya. Jadi ambek kepercayaan ini, ambek kesempatan ini. Walaupun perkara menang kalah itu urusan belakang. Yang jelas anak-anak maju, dia mampu. Nah, itu yang kami ingin sekarang. Nah, itu yang jadi menurut kami pencapaian yang sampai saat ini sampai luar biasa. Menurut kami. Karena masing-masing punya ceritanya nih kan. Iya, Mams Eti seperti itu. Kemudian Mas Fadila itu. Kalau Mams Dewi cak mano kira-kira cerita terhadap tentunya pencapaian yang sudah diraih oleh buah hati tersayang. Sejauh ini alhamdulillah, Cek, Gaya ya. Anak-anak tuh sudah lama juga di taekwondo itu. Dari tahun berapa anak-anak? Dari kecil, Cek. Oh, dari kecil. Iya, sekarang SMA. Olah SMA. Iya. Oke. SMA siko, SMP siko. Jadi dua-duanya memang tidak ada paksuan untuk melok taekwondo. Ya kan Memang mereka- artinya dari sabuk-sabuk ini, dari Putih. sabuk putih kan. Iya, benar, Cek. Sekarang lah Sampai merah. ke Merah hitam ya. strip. Iya, benar. Sampai ke hitam ya Sampai dia tuh ya, hitam. sampai hitam. Sejauh ini ya alhamdulillah, Cek, sudah banyak prestasi yang dicetak anak-anak ya.
terakhir ini kemarin yang kejuaraan Pangdam, alhamdulillah bisa dapat medali emas. Bisa mendapat medali emas ya. Dan ini bisa menjadi support system juga bagi yang lain ya. Iya, Betul. benar. Untuk menjadi semangat Cek itu ya untuk ininya. Nah, anak-anak dari dari kecil sudah ini untuk bisa mengarah, sebenarnya memang benar ya, pramuka, kemudian juga bela diri itu adalah kegiatan-kegiatan positif yang bisa melatih mental menjadi kuat, kemudian juga fisiknya juga kuat kan, otomatis seperti itu kan. Nah, sekarang kembali lagi ke Moms Eti lagi. Nah, Moms Eti kita ngomong ke masalah turnamen pertandingan itu kan. Jarang kita nih sebagai wong tua menyinggung anak kita gerabak-gerabuk dan tu raso ini dai. Pasti kan lu hati dai. Oh, raso cak manonyan kan dak cak ngato kan yo itu kan. Nah, tapi ya Allah ini ya. Apa kalau misalnya nyinggung anak pas wong lain tadi kocek palanya. Kami banget itu. Akhirnya iya. Kami banget itu, Patah ke kaki yo. Jangan Cek. Tidak pernah Cek, tidak boleh Cek. Tidak boleh. Tidak boleh Cek. Oh, untuk nyemangat dia tadi kan. Tetapi itu kan ke wong. Tapi kalau ke anak dewek kan rasa cak mano aja itu kan. Nah, ini kira-kira nunjuk semangatnya cuma alah ngerinya ngocek malah. Kelapo kali dikocek. Sebenarnya Cek, kalau jingo anak tuh dak kati yang dak pilu Cek. Dak kati dak pilu. Jingo anak di tengah lapangan itu kan. Tapi kita nih kan support system yang paling ditunggu anak. Iya, seorang ibu khususnya ya. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, harus berada di garda depan untuk anak-anak. Iya. Jadi kalau saya Cek pribadi pegang handphone itu saya sorot sambil teriak-teriak Cek. Paling besar dewek Cek, selalu nih Cek. Aduh. Iya. Dengan biji mata tuh jelek-jelek kan. Sampai wasit sampai itu tuh noleh, dak kata yang tidak noleh. Kan dak lah Cek, yang penting kan aku semangat. Semangat. Jadi mungkin karena sering seperti itu jadi mental kita juga terbangun dewek Cek. Terbangun sendiri juga. Jadi nyingok kepala anak kita kena misalnya. Sudah ada lagi yang balas sih. Iya. Cek itu Cek kalau dari aku pribadi Cek. Entu kan. Balas Cek itu kan bisa pokoknya teriak-teriak. Dan itu menjadi semangat bagi anak ya. Pastinya. Oke, kalau Mama Fadila? Sama baik sebenarnya Cek, cuman memang kalau dibanding ke Mama Eti memang kami agak ini dikit. Agak lebih kalem. Diem. Agak Bukan, lebih kalem. untuk di pas pertandingan anak kami dewek, kami diem, giliran anak wong kami paling besar jadi. Kamu ya memang balik lagi mungkin ya tadi ngilu ngelihat Cek itu Cuman fungsinya komunitas kami ini ketika emaknya tidak mampu, emak yang lain maju. Nah, itu yang untuk menyemangati mereka, tapi memang anak-anak terutama anak aku juga selalu ngomongin mungkin mama tidak teriak tapi mama ada di situ gitu kan. Cuman yakinlah mama yang lain itu siap ininya mantau terus kami kan, karena memang kadang-kadang ketika pertandingan tuh ada hal-hal yang mungkin tidak terlihat oleh juri, dilihat oleh mama. Itu yang kami bisa teriak, kami bisa sampai ke gitu kan. Iya gitu. Nah kalau Mas Dwi, ceritanya cak mana Mas Dwi? Kalau ini tadi kan teriak-teriak kan, yang ini agak kalem dikit kan. Ada yang sampai ngomong kocek palanya. Nah ini kalau Mas Dwi cak mana nih? Tipikal Ibu Dwi ini Cek. Tipikal emak yang hobi singitan. Oh, ya udah aku nyingok. Iya, bener Cek. Nah, berdagang bencil pala anakku deh. Iya, enggak ada dewek. Tapi karena kami ini kompak, Cek. Jadi emak-emak yang lain tuh pokoknya lah berjajar di depan kalau Cek. Di pinggir arena tuh. Teriak-teriak, itulah yang jadi kekuatan emak-emak tuh Cek. Jadi walaupun aku singitan Cek, emak-emak yang lain ada di depan Cek. Oh iya. Cek, kita tadi udah keluar ini enggak budak tadi Mbak ini ya. Oh jadi seperti itu. Oke, kakek bakal kita lanjut lagi obrolan kita karena Ceknya makin siru yang nak bakal kita bakal kita bahas ya. Kita dengarkan dulu ada lagu pilihan berikut ini. Tetap bersama kami di Perempat R Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih di obrolan komunitas. Cinta
kita berdua. Dulu pecah kopi sama gula, manis rasanya. Ma ini hari ada kopi kate gula, pahit nian omongannya. Aku dah galak jadi bujang tua. Kalau mak itu aku nak bereja, ngelamar Maisaro, gadis dalam kerangga. Nak ku jadi ke dia, bini yang setia. Aku dah galak jadi bujang tua. Kalau mak itu aku nak bereja, ngelamar Maisaro, gadis dalam kerangga. Nak ku jadi ke dia, ini yang setia. Aku dah galak jadi bujang tua. Kalau mak itu aku nak bereja, ngelamar Maisaro, gadis dalam kerangga. Nak ku jadi ke dia, bini yang setia. Mana janji manis adek dulu, amun sampai mak niki hari, nano enten buktinya. Nak kemana arah jalan cinta kita? Aku ngajak berumah tangga, adek nak beladas tulang. Aku ngajak berumah tangga, adek nak beladas tulang. Aku ngajak berumah tangga, adek nak beladas tulang. Tembok, kamu kok kotor sekali? Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu. Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh. Kamu sendiri kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi? Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus. Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus. Betul Tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
Oke dulur, masih di 88,4 MHz perempat TRRI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan, masih dalam obrolan kita ya, di obrolan komunitas untuk kesempatan di pagi hari ini ya. Nah dulurku, masih bareng Cek Gaya dengan moms cantik yang perkasa ya. Kami juga ngatur ya kalau yang nak bertanya di line telepon 0711351656 ya, dengan para mama yang luar biasa ini yang tentunya selalu mensupport putra-putrinya untuk bisa melakukan hal-hal yang positif ya. Salah satunya adalah taekwondo ini tadi ya. Dengan tema peran moms dalam prestasi Survivor 5 taekwondo. Ya, kita ke Mams Dwi dulu, Mams Dwi. Nah, kalau tadi kan sudah ini kita acak dulu Mams Dwi, kita pengen tahu nih Mams Dwi. Ananda tercinta itu sejak kapan sih sebenarnya ikut apa yang namanya taekwondo ini? Sudah bergabung di taekwondo ini sejak kapan? Dari kelas 3 SD kayaknya, Cek. Dari kelas 3 SD. Iya. Sekarang sudah? Sekarang SMA kelas 1, Cek. SMA kelas 1. Iya, Oh, benar. dari 3 SD. Nah, ketika pertama kali itu tuh Moms Dwi itu bisa membuat anak tuh tertarik untuk taekwondo tuh seperti apa? Awalnya tuh, Cek, memang ayahnya dulu Mm-mm. taekwondo juga, Cek, zaman mudanya. Oke, Iya. mm-mm. Karena anaknya nih kayaknya tertarik, Mm-mm. diajaklah latihan taekwondo tuh, Cek. Jadi Oke, galak sampai heeh. sekarang. Mm-mm, Alhamdulillah bersemangat mm-mm. terus. Semangat terus. Iya. heeh. Oh, jadi itu sampai dengan sekarang. Anak Iya. sudah SMA. Sudah SMA kelas 1. Kelas satu. Sikoknya 2 SMP, Cek. Oh, sudah sabuk apa? Merah strip sudah, Cek. Sudah merah strip Iya, ya. Oke, jadi merah strip apa gitu ya. iya, benar, Oke. Oke, kita lanjut lagi ke iya. Ini kan nomor 2. Kita balik ke Mama Esti pula yang nomor 2 sekarang. Kalau Mams Esti dewe anak-anaknya sejak kapan ikut tentunya kegiatan ini? Dari SD juga sih. Sekarang sudah kelas berapa? Kelas 3 SMP, Cek. Sudah kelas 3 SMP. Iya. Dari SD kelas berapa dia ikut? Kelas 4 lah. Kelas 4 SD. Ya, tapi kan sempat vakum kan 2 tahun Heeh. Covid kemarin. Berarti anaknya hampir seumuran ya? Iya. Heeh, heeh. Kalau aku sama Dwi anaknya sepupu. Oh, sepupuan. Ya. heeh. Jadi sekarang sudah strip biru strip merah. Biru strip merah. Mm-mm. Sudah, oke. Jadi ini putih ya? Putih. Sudah putih? kuning. Kuning, sudah kuning? Kuning strip hijau. Oh, kuning strip hijau. Terus Naik hijau. hijau. Nah, kemudian hijau strip biru. Baru biru strip Merah. merah. Ke biru dulu, Cek. Oh, biru strip biru. Bi- Oh, biru dulu. Sudah biru strip merah, Naik merah. merah, Merah strip hitam. merah strip hitam, Baru baru hitam. hitam. Oke, yang paling tinggi hitam ya. Yes. Oke. Nah, kalau apa? Tadi kan anaknya sudah ini ya, dari biru strip Merah. merah ya. Jadi nak menjelang ke merah Merah, artinya. iya. Nah, oke. Ini kalau untuk bisa sampai akhirnya naik sabuk itu tuh berapa lama sih jangka waktunya? Biasanya, Cek, dia tuh ada kayak ujian kenaikan sabuk. Entah Mhm. itu per 6 bulan, entah itu per 3 bulan. Oke. Nah, kalau anaknya mampu per 3 bulan ikut. Mhm. Kalau tidak yang ikut per 6 bulan. Dan Mhm, biasanya mhm, sebelum ujian kenaikan sabuk itu mhm, kami juga ada latihan untuk ujian itu. mhm. Dia kan khusus jurus. Jurus. Mhm, Nah, mhm. jadi diuji misalnya taiguk 1-nya, taiguk 2-nya. Mhm, mhm, mhm. Terus baru bisa naik sabuk, Cek. Baru bisa naik Oh, oh. sabuk. Oke. Nah, sekarang kalau Mams Fadila Dewe anaknya dari kapan nih kira-kira tergabung di situ? Kalau anak kami sih dari umur 5 tahun, dari kelas 1 SD. Dari kelas 1 SD. Ah, Sekarang kelas 1. Sekarang SMP kelas 1. SMP kelas 1. Oke, jadi sudah berapa? 6 enam tahunan ya? Tapi 6 tahunan. vakum 2 tahunan lebih. Oleh Jadi, Covid tadi. Iya, oleh Covid Mhm, tadi kan. mhm, mhm. Jadi memang awalnya kan anaknya tuh coba-coba dulu, Iya. coba-coba, ternyata enak, cek itu nah kan Mhm. di apa latihan itu kan Iya, iya. seru lah, Mhm, seru bahasa gitu tadi karena kan. bertemu kawan-kawan Iya, kan. ladas gitu Mhm, tadi kan mhm, awalnya kan. Nah, Ha-ha. jadi memang dari kelas 1 SD itu sudah mulai kami arahkan ke sana. Mhm, Kalau mhm. untuk latar belakang bela diri memang tidak Mhm. perlu ada kami, tapi memang kaminya yang pengen supaya dia pede. Pede, Nah, ha-ha, gitu. ha-ha. Nah, itu sekarang sudah sabuk apa? Sekarang sudah di hijau strip biru. Hijau strip biru. Mhm. Berarti lah sudah menjelang ke hijau ya. Ke biru. Oh, ke biru ya. Oke, hijau strip biru. Oke, jadi stripnya itu untuk menjelang ke berikutnya artinya Iya, seperti itu ya. ha-ha. Oke. Nah, sekarang
tadi sempat disinggung bahwa untuk kenaikan sabuk ini itu kan per 3 bulan, per 6 bulan, ya. Oke, kita ke Mams Padilla lagi. Apa sih syaratnya untuk bisa naik sabuk gitu? Apa mereka harus sparring atau seperti apa? Kalau sparring gak usah ditanya, tiap latihan kami sparring. Sparring terus ya. Sparring terus. Emaknya tidak? Emaknya hampir kemarin. Hampir. Cuman kita lari duluan. Jadi kalau untuk ujian itu persiapannya jelas memang jurus Cak kata Mami Jurus, tadi kan memang jurus karena memang yang diuji di situ kan Tega 1, Tega 2 dan mulai dari basic 1, basic 2, Tega dan sebagainya itu. Terus itu apa tuh Tega tuh? Penasaran tuh. apa ya? Ya, Jurus, nama kayak jurus jurus. ya itu kalau karate apa kata. Kalau kami silat sini kan di silat tuh macam-macam perguruan punya jurus dewe. Misalnya elang menyambar. Wah. Keri kami malam itu. Keri juga. Agak serem-serem ini ngeri-ngeri sedap kan? Oh, jadi seperti itu ya. Jadi ada standarnya. Ada standarnya. Dan dari sabum kami dewe, anak-anak itu harus memenuhi standar baru boleh melok ujian. Oke, Latihan untuk ujian itu supaya anak-anak ini memenuhi standar. Memenuhi Jadi, standar. uji kita tuh tidak malu-malu keluar dan Iya. Oke, ke Mams Dwi lagi nih, Mams Dwi ya. Tadi tidak do malu-malu katanya memenuhi standar tadi ya. Nah, untuk kalau seandainya dia nak bertanding. Bertanding itu kan pasti dia tuh merupakan budak-budak pilihan. Ya benar. Ya kan dari sekian banyak ya kan pasti sababnya nyingok nih. Yang mana yang terbaik sih ya, yang terbaik. Nah, kalau Mams Dwi dewe tentunya ketika anak terpilih menjadi yang bakal dijagokan nih oleh Sabem itu kan untuk bisa bertanding seperti itu. Persiapan apa yang dilakukan? Yang utamanya tuh Cek latihannya padat itu. Jadi biasanya tuh seminggu tuh cuma sehari kami libur. Sisanya 6 hari tuh kami latihan. Oke. Jadi sehari libur? 6 harinya latihan. 6 hari latihan. Iya, berapa jam sehari ini dalam latihan? Kami tuh biasa jam setengah 8 sampai jam 10 atau setengah 11 lah Cek selesainya. Setengah 8 sampai jam setengah 11? Iya. Oh lama juga ya. Jam 10 lah Cek. Jam 10 tuh kami beberes dulu Cek. Beres-beres motor segala macam kan. Iya. Oh jadi itu ya. Jadi kalau misalnya kan kalau bertanding artinya ritmenya lebih padat. Jadi benar, artinya dalam satu itu berapa jam latihan? Tetap Cak itulah Cek. Jamnya tuh dari jam setengah 8 on time sampai jam 10 atau setengah 11 kayak itu. Kan fisiknya lebih di ini kan lebih bener, dikuras Cek. kan ya itu kan ini. Malah kalau minggu kami ada kegiatannya tuh lari Cek. Di awal itu kami memang ada Sabem tuh memang ada waktu awal itu untuk lari, sisanya kami sparring. Oh, sisanya sparring Iya, ya. Saya lu ingat pernah dulu balik cerita ini, pernah bertanding ya, pernah disuruh bertanding. Saat itu tapi usia CG itu badan besar, umur kecil, ya dah Tapi gitu nih tidak hitungan itu melok timbangan badan. Berat badan kita, berat badan lawan yang badan kita, yang tua dah kita. Yang ilmunya lah sudah pakam duluan kan itu kan. Jadi bapak belum gitu. Dan yang lucunya Pak dari cerita-cerita yang Cak ini ya. Jadi ini kan Cak kayak jadi flashback balik gitu zaman Cak kayak dulu gitu. Jadi yang cerita serunya Cak ini pas ketika bertanding kalah nangis. Balik ku pokoknya nak menang. Nak menang. Iya, nak menang Cak ini kan itu ininya ngapulah tuonian. Iya. Apa? Besar nih badannya. Iya, badannya besar nih, lebih besar dari ini jadi. Tapi tidak baca tidak. Saat itu berat badan kita mungkin ya beda-beda tipis dengan yang lawan kita itu ya nah. Cuma dia umurnya lebih ini kan, lebih matang dalam dia untuk lebih banyak dalam untuk mempersiapkan yang namanya pertandingan seperti itu. Oke, kita balik ke Mams Eti. Nah, kalau Mams Eti dewe kira-kira nih Mams Eti. Apa yang menjadi prinsip yang bisa tentunya atau mungkin pesan yang bisa menjadi support untuk anak itu seperti apa biar dia ketika dia bertanding itu dia akan selalu ingat. Kalau Cek Gaya jujur, Cek Gaya ingat kalau pesan papa Cek Gaya, kita punya ilmu bela diri bukan berarti kita akan menjadi jagoan,
Bukan berarti kita untuk bisa melawan dunia, menyerah so hebat gitu kan. Kita punya ilmu bela diri itu adalah untuk simpanan kita ya kan. Itu pesan-pesan Cik Papa Cik Gaya. Ini kan Cik Gaya akan lemparkan pertanyaannya ke mams sekalian gitu kan. Pasti mams masing-masing kan punya pesan untuk anak-anaknya gitu kan. Kalau Papa Cik Gaya pesan Cik nih. Musuh jangan dicari. Datang diperhitungkan. Kalau musuh 10 bukan, jangan rejo, rengko aman 10 kita nak ini nak apa nak anu dewe gitu kan. Jadi musuh jangan dicari, datang diperhitungkan. Nah kalau Mams Eti Dewe ada pesan enggak yang mungkin itu menjadi kenang-kenangan? Kalau Cigai sampai sekarang itu menjadi kenang-kenangan untuk Cigai pribadi terhadap pesannya orang tua. Mams Eti. Pribadi kalau setiap dia nak bertanding pasti ngomongnya jangan remehin lawan. Oke. Satu itu, yang kedua saya pribadi tidak menuntut dia untuk menang, tapi lakukan harus yang terbaik. tunjukkan yang terbaik di lapangan. Oke. Itu yang paling saya tekankan sama anak. Oke. Kalau ini Mams Fadila? Iya sama sebenarnya anak-anak ini kan. Bedenging. Ininya bisa di. Oke. Support. Jadi mereka tahu bahwa kita support. Balik lagi kalau nak tanding kita ngomong kau mesti juara, kau mesti menang tidak. Yang penting kau maju tampilkan yang terbaik, dengar ke arahan Sabong. Iya. Insyaallah kalau memang sudah jatah kau juara pasti kau juara. Oke, kalau memang jatah kau juara kau bakal juara. Tapi juara itu bukan dari hasil instan, proses. Dari proses. Nah, proses inilah yang harus kau jalani untuk jadi juara. Oke. Gitu, yang selalu kami tekankan. Kalau kau nak jadi juara, kau harus jalani proses ini. Memang prosesnya keras ya, berat. Kita juga sebagai orang tua juga jalaninya berat pasti. Damping mereka tuh berat. Tapi kalau tidak kita dampingi, anak-anak ini tidak akan bisa bertahan. Tidak akan bisa bertahan. Oke. Kalau Mas Dwi? Kalau ini biasanya kalau nak turnamen tuh yang utama diingatkan anak-anak tuh yang pertama tuh doa dulu Doa. Iya, kalau di lapangan dengeri arahan Sabem. Terakhir ku inget ke kalau nak melok taekwondo, kalau nak ikut jangan takut. Kalau takut jangan ikut. Kalau nak ikut jangan takut, kalau takut jangan ikut. Iya, kalau takut jadi jangan ikut, kalau ikut jangan takut. Itu. Jadi diingat lemak ingatnya deh. Ya kalau takut jangan ikut, kalau ikut jangan takut. Iya. Dengar enggak, Nak? Mak kamu ngomong cak itu. Oke lah, Mams, ini caknya kita sudah hampir ada di penghujung kebersamaan nih. Sebelum tentunya menutup kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini, mungkin sebagai closing statement nih, apa yang menjadi pesan dan juga harapannya Mams ini Dewe yang tergabung dalam komunitas tentunya komunitas Mams Survivor ya, 5 Taekwondo ini apa baik? Mungkin ke Mams Fadila dulu. Harapan kami yang jelas anak-anak yang sudah ada di Survivor terus berkembang, terus jadi juara, jangan nyerah, jangan ngerasa capek, jangan ngerasa putus asa karena memang tadi balik lagi proses untuk jadi juara ini memang berat. Tapi insya Allah hasilnya sesuai dengan yang kita jalani. Jadi ibarat kata usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jelas pasti itu. Oke, atau hasil tidak mengkhianati usaha ya. Ya, benar kan? Hasil itu tidak akan mengkhianati dari usaha yang kita lakukan kan. Oke. Selanjutnya silakan Mams Eti. Ya, kalau saya pribadi terutama buat emak-emak, jangan takut untuk mendaftarkan anak ke bela diri. Mungkin pada awalnya ada yang sungkan atau yang takut, tapi percayalah kalau sudah bergabung di bela diri ini, pasti anaknya akan bertumbuh ya, berkembang dengan baik. Karena ada sudah satu bukti mama-mama yang anaknya tidak mau, tapi dipaksa. Dipaksa 1 minggu latihan fight, akhirnya malah jadi juara sekarang. Terbukti itu. Jadi pesan saya pokoknya jangan takut untuk masukin anak ke taekwondo. Untuk masukin anak untuk ke bela diri ya. Karena
pasti dia berkembang dengan baik. Berkembang dengan Iya. baik. Oke, Mams Dwi. Bener itu kata Mams Eti Iya. Cek. Semangat terus pokoknya, terus ngukir prestasi di bidang taekwondo. Terus mengukir prestasi di Iya. bidang taekwondo. Dan anak-anak juga kalau ini menang, semangat ngibar ke bendera supaya di arena. Wah. Sudah terbukti itu, Cek. Sudah terbukti ya. Iya, itu. bangga. Yang jadi bukan emaknya aja bangga, apalagi jadi emaknya. Apalagi jadi emaknya, aduh luar biasa ya. Nah sekarang cuma mungkin ini sih kok pertanyaan nih sebelum kita mengakhiri kebersamaan ini, pertanyaan untuk ketiganya ini ya. Cikaya pengen tahu sebenarnya apa sih nilai positif yang didapat dari kegiatan bela diri ini terhadap mungkin kepribadian ataupun sikap dari anak-anak. Silakan Mams Fadila dulu. Jadi memang kalau anak-anak itu kita melok taekwondo jelas salah satunya yang untuk dari bela diri Iya. ya. Anak-anak itu lebih percaya diri, Cek. Lebih percaya diri. Lebih Itu yang percaya paling diri. yang paling Jauh terasa lebih terjengok percaya, di kita terasa sebagai orang tua. terjengok nian. Anak-anak yang tadinya mungkin minder, anak-anak yang tadinya merasa aku enggak baca apa-apa. Cek, tenang. Ketika dia punya sesuatu yang bisa dia bangga dia pasti maju. Yang kedua disiplin, yang ketiga mandiri. Nah, hal 3 poin ini yang menurut kami jadi nih yang di anak ketika dia memang melok di bela diri, terutama taekwondo di tempat kami ini. Itu kan misalnya si kakaknya, adiknya otomatis nyontoh ya. Jelas. Kakak Oke. tadi kan role model. Oh. Adik tadi kan Role kakak Taekwan. aku baca. Kakak role model ada role Taekwan bakti ya. Nah, jadi aku memang contoh kan. Kita tadi kan tinggal nunjuk ke mana kakak kau sudah cek ini. Tinggal kau nak melok yang bagus. Aku nak melok yang jelek. Iya. Contoh lah dong gitu. Oke, kalau ini Mams Dwi. Anak-anak tuh lebih ke disiplin ya, Cek. Iya. Yang jelas tuh kan. Karena ya dari sabemnya memang dituntut kayak itu anak-anak tuh dicetak. Selain kami tuh anak-anak tuh yang dikejar dunia, Cek, akhirat juga dikejar. Kan? Jadi ada aplikasi program sabem itu ada aplikasi yang anak-anak tuh disuruh ngaji, Cek. Jadi artinya adanya keseimbangan ya. Iya benar, Cek. Antara yang dunia akhirat itu tadi Benar. dikejar. Iya, Oke, sama ada sabun pengajar kami seperti ini. itu ya. Iya benar. Oke, silakan Mams Eti. Ya benar yang kata yang lain tadi, Cek, mental, terus percaya dirinya lebih tinggi, sama tertib yang jelas. Lebih tertib ya, lebih tertib. Lebih naati peraturan. Terus yang paling berubah dari anak tuh sama wong tua tuh jadi lebih patuh jadinya. Karena dia tahu ketertiban tadi. Sudah tahu Tertib tadi. Itu yang paling berubah dari Itu yang terasa ya sebagai wong tua ya gitu ya. Jadi artinya tidak perlu terlalu sulit kita untuk bisa apa tuh mendidik anak-anak tuh ke depannya seperti apa ya. Kalau itu masuk ke budak di taekwondo ya. Aji yang lain kan. Dengan senang hati. Iya, masuk ke bela diri, masuk ke taekwondo ya. Apa ke hati kan. Walaupun nyingok anak bawah bingkas kita juga terjegit ya dah. kaget terlatih deh, Cek. Terlatih dewe ya. Akhirnya menjadi mak-mak yang tahan banting ya dah. Oke lah kalau Cek itu terima kasih banyak kehadirannya untuk tentunya Mams cantik ya dari komunitas Mom Survivor 5 ya Taekwondo yang sudah hadir di studio Perumpat Palembang dalam acara obrolan komunitas pada kesempatan kali ini ya. Obrolan ini bisa menginspirasi untuk tentunya ibu-ibu lainnya untuk tidak patah semangat dalam mendidik anak-anak, kemudian mengarahkan anak-anak untuk bisa mencapai apa yang menjadi mimpinya mereka. Ya, sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan yang positif, salah satunya seperti yang dilakukan oleh MAPS ini yaitu taekwondo itu akan membangun kepercayaan diri dan juga mental anak menjadi jauh lebih kuat seperti itu ya. Oke, sekali lagi terima kasih kehadirannya, terima kasih untuk informasi, terima kasih untuk edukasi, terima kasih untuk spiritnya, ya, semangatnya yang luar biasa untuk tentunya seluruh ibu-ibu yang mungkin dengar kayak ini, bukan cuma ibu-ibu, mungkin anak-anaknya juga dengan mendengarkan ini mereka akan semangat untuk bisa meraih prestasi, ya, dengan bidangnya masing-masing. Oke, pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Kita akhiri obrolan komunitas ini dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa budaya dan tradisi.
ragam kearifan lokal yang membangun